anak-anak kelas 3, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Oke, hari ini kita setelah mengikuti UTS ya atau PTS kemarin, semoga hasilnya bagus dan memuaskan ya semuanya. Nah, hari ini kita lanjut ke materi kita ya. Untuk pelajaran IPA kita hari ini belajar tentang kegunaan benda ya. Kalau kemarin kita belajar tentang sifatnya, kemudian wujudnya. Nah, hari ini kita belajar tentang kegunaan dari benda tersebut. Nah, kira-kira benda-benda ini berguna buat apa aja dalam kehidupan kita. Nah, seperti yang kalian ketahui juga ya, yang namanya benda-benda itu mempunyai fungsi atau kegunaan adalah untuk membantu atau meringankan dari pekerjaan manusia ya. Itulah kegunaan dari benda-benda ya. Nah, benda-benda ini ya, selain fungsinya adalah untuk membantu atau mempermudah kegiatan yang dilakukan oleh manusia di setiap aktivitasnya. Nah, beberapa benda ini terdiri dari berbagai atau terbuat dari berbagai bahan. Nah, kira-kira hari ini kita akan mempelajari bahan yang terbuat dari apa aja dan kegunaannya itu buat apa aja dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, siapkan buku catatan kamu dan juga buku latihan kamu ya. Kita hari ini belajar tentang kegunaan benda. Oke, tadi kegunaan benda adalah untuk membantu atau mempermudah setiap kegiatan manusia. Dan benda-benda ini terbuat dari berbagai macam bahan. Ada 6 bahan yang digunakan untuk membuat benda untuk kegiatan manusia ya. Nah, yang pertama adalah plastik, kemudian kayu, kaca, kertas, logam, dan karet. Nah, kita akan bahas satu persatu kira-kira benda-benda seperti ini apa sih kegunaannya dalam kehidupan kita. Ya, kita masuk yang pertama, yaitu benda terbuat dari plastik. Nah, seperti yang kita ketahui, plastik banyak sekali digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa plastik banyak digunakan untuk sebagai bahan membuat suatu benda? Karena plastik mempunyai kelebihan yaitu ringan, tidak mudah pecah, dan juga dia tahan air. Ya, dan plastik ini umumnya digunakan untuk membuat benda-benda yang berguna untuk menampung air, seperti botol ataupun tempat air ya, dan lainnya. Yang kedua adalah benda yang terbuat dari kayu. Nah, untuk benda yang terbuat dari kayu ya, ini mempunyai sifat yaitu mudah untuk dibentuk. Nah, seperti kalian ketahui, kayu itu berasal dari batang pohon yang ada di hutan, kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia seperti lemari, meja, dan lainnya. Oke, selain juga digunakan untuk membuat segala meja, lemari, dan lainnya, pemanfaatan dari batang pohon ini harus bijak. Kenapa hal itu ditekankan? Karena kalau kita tidak bijak, karena kalau kita tidak bijak dalam memanfaatkan batang pohon ini, maka hutan akan rusak ataupun tidak lestari lagi kalau setiap waktu kita kerjanya hanya memanfaatkan saja ya. Oke, yang ketiga ya adalah benda yang terbuat dari kaca. Nah, kaca itu mempunyai sifat yaitu tembus pandang, kemudian tidak tembus air, tahan terhadap api, dan juga dia tahan lama. Kecuali kalau kamu pecahkan, maka dia akan pecah ya. Biasanya ini dimanfaatkan untuk jendela, kemudian meja, ataupun peralatan atau perabot yang lainnya ya. Nah, seperti Ibu sampaikan tadi, kaca ini ya memiliki sifat yaitu mudah pecah. Makanya dalam pemanfaatannya pun harus hati-hati ya. Nah, yang keempat, benda terbuat dari kertas.
Nah, untuk kertas itu memiliki kelebihan dari benda lain, yaitu dia lebih ringan dibandingkan plastik ya. Dan kertas merupakan bahan yang mudah menyerap tinta. Karena itu benda ini ya sering digunakan untuk sebagai benda ataupun bahan dalam membuat buku ataupun koran, walaupun memiliki sifat kelemahannya ya, yaitu mudah sobek, kemudian mudah kotor, kemudian mudah rusak, dan juga mudah terbakar, dan juga cepat basah ya. Nah, kemudian yang kelima adalah benda yang terbuat dari karet. Seperti yang kalian ketahui, karet ini adalah benda yang elastis atau mudah dibentuk ya, dan juga tahan air. Nah, seperti yang kalian ketahui, contohnya misalnya penghapus, kemudian penampung udara, kemudian juga dia juga bisa sebagai alas ya untuk menahan gesekan atau anti slip ya. Makanya di sepatu biasanya sering digunakan. Kemudian dapat memantul, contohnya itu seperti alat-alat olahraga ya. Itulah pemanfaatan dari benda-benda yang terbuat dari karet. Nah, yang terakhir adalah benda yang terbuat dari logam. Seperti yang kalian ketahui, logam memiliki sifat, yaitu yang pertama kuat, kemudian menghantarkan panas, dan dia tidak mudah rusak. Nah, biasanya untuk logam ya, untuk benda-benda yang terbuat dari logam ini lebih banyak digunakan sebagai alat ataupun perabot dalam memasak ya, karena tadi sebagai sifatnya adalah mudah menghantarkan panas, sehingga saat kita memasak itu tidak terlalu memakan waktu yang lama. Kemudian ya selain juga untuk peralatan masak, biasanya sifat-sifat dari logam yang kuat ini digunakan juga sebagai bahan baku dalam pembuatan rumah ataupun gedung ataupun jembatan, karena sifatnya yang kuat dan tidak mudah rusak. Nah, itulah tentang kegunaan benda dan juga bahan yang mendasari dalam pembuatan benda. Jadi ada 6 tadi bahan yang digunakan dalam membuat sebuah benda dan beberapa kegunaannya. Bu harap kalian tuliskan di buku catatan kalian. Dan untuk latihan kalian di rumah, kalian mencari nama-nama benda yang ada di rumah ya, dimana nanti kalian buat sebuah tabel, nanti ada nama benda, kemudian bahan pembuatannya, kemudian kegunaannya apa. Silakan kalian cari 5 benda yang ada di rumah kalian, kalian buat dalam sebuah tabel, dimana di dalamnya ada nama benda, kemudian bahan pembuat benda, kemudian kegunaan benda itu apa. Silakan kalian kerjakan di buku latihan kalian dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Ingat, tetap semangat, tetap sehat, selalu menjalankan protokol kesehatan dengan cara selalu mencuci tangan dan juga menggunakan masker. Kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Oke, sampai jumpa.